Ya akhi, senyum tidak bayar, tinggal buka gigi sedikit dapat pahala, apa susahnya? Tidak bayar ya. Makanya kata Rasulullah SAW, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Kalian tidak bisa membagi harta kalian kepada manusia, enggak cukup. Tapi kalian bisa membagi manusia dengan akhlak kalian. Bagi senyum tidak ada, mau bagi 1 juta orang enggak jadi masalah. Enggak ada ruginya. Tapi kalau harta yang dibagi-bagi enggak cukup uang Anda. Ya. Jadi maka kalau orang berakhlak mulia, di antara ciri-cirinya orang betah dengan dia. Sebaliknya kalau orang berakhlak buruk, orang tidak betah dengan dia, mulai temannya meninggalkan dia. Makanya kata Rasulullah SAW, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat yaitu orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan buruknya lisannya. Orang enggak suka sama dia. Ya. Kenapa? Kalau setiap ketemu pasti disindir, setiap ketemu pasti diejek, setiap ketemu tidak senyum ya. Setiap ketemu pokoknya orang enggak betah sama dia ya. Ini orang ini berakhlak yang buruk. Baik, kita lanjutkan pada poin kedua. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya tentang hakikatul itsm, tentang hakikat dari dosa. Tadi kita sudah berbicara tentang hakikat kebaikan, itu akhlak yang mulia. Yang kedua tentang hakikat dosa. Kata Rasulullah SAW, wal itsmu mahaka fi sadrika wa karihta an yatali alaihin nas. Dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu, enggak enak kalau melakukannya, enggak tentram tatkala melakukannya, dan kau tidak suka orang melihatnya. Ini adalah orang yang beriman. Saya katakan barometer ini kembali kepada barometer orang yang masih beriman. Kalau karena orang beriman melakukan dosa, dia pasti nggak enak, dia tidak ingin ketahuan, dan pasti hatinya gelisah. Ya, pasti hatinya gelisah. Tetapi kalau orang itu sudah tidak beriman atau fitrahnya sudah hancur, tidak punya malu, maka dia melakukan dosa tidak. Cuek aja dia, mau tampil di depan umum dengan buka aurat nggak jadi masalah. Ya, mau ketahuan dia minum khamar, mau ketahuan dia berzina, mau ketahuan dia korupsi, dia tidak punya malu, nggak jadi masalah bagi dia. Ya, nggak jadi masalah bagi dia. Ada orang seperti itu ada. Ya. Orang ini tidak bisa dijadikan barometer. Yang jadi barometer maksudnya dalam hadis ini, dosa itu yang menggelisahkan hatimu adalah orang yang fitrahnya masih jalan. Bahkan saya katakan betapa banyak pelaku maksiat, fitrahnya masih jalan, dia tahu bahwasanya dia ini nggak beres, dia tahu. Dia gelisah. Makanya para ulama mengatakan di antara akibat dampak dari dosa yaitu tidak bahagia. Meskipun tatkala dia melakukan kemaksiatan, dia merasakan kenikmatan, tapi kenikmatan tersebut bukan kebahagiaan. Orang berzina dia merasa nikmat, ya. Orang mengambil harta orang lain, berfoya-foya dengan harta orang lain, dia merasa nikmat, ya. Orang yang melihat misalnya film-film yang terlarang, dia juga merasa nikmat. Tetapi tidak ada kebahagiaan dalam hati. Dia pasti gelisah setelah itu, pasti gelisah. Berarti dia masih ada iman. Dia pasti gelisah. Makanya Allah berkata, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, la uqsimu bi yaumil qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Jadi ada nafs al-lawwamah. Nafs al-lawwamah itu apa? Jiwa yang mencela. Dalam diri manusia ada jiwa tersebut. Dia mencela kalau orang ini bermaksiat, dicela sama dia, sama jiwa tersebut. Ini jiwa yang baik, mencela kalau kita melakukan kesalahan. Mencela tatkala kita meninggalkan kewajiban. Mencela tatkala kita tidak sholat berjamaah di masjid. Dia mencela, ya. Apalagi tatkala kita terjerumus dalam dosa, dicela. Ini menimbulkan kegelisahan dalam diri seseorang, ya. Adapun orang yang sudah fitrahnya sudah rusak, ya, mau bermaksiat, mau buka-bukaan di depan umum, tidak punya malu, maka ini ya dia cuek-cuek saja, ya. Itu hatinya sudah mati, hatinya sudah hitam seluruhnya sehingga tidak ada perasaan sama sekali. Oleh karenanya kalau Anda melakukan sesuatu dan Anda merasa ragu, merasa bimbang, merasa gelisah, yakinlah itu dosa. Oleh karenanya masalah kegelisahan hati ini bisa menjadikan dalil kedua. Jadi kalau seorang bertanya, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Maka dia harus cari dalil hukumnya haram atau halal. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang mungkin dia tidak sempat cari dalilnya, tapi hatinya gelisah. Ini adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah dosa. Maka sebaiknya tinggalkan. Ya. Sebaiknya tinggalkan. Bahkan mungkin dia bertanya sama seorang ustaz, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Khilaf, ustaznya khilaf. Ya, hawa nafsunya ingin memilih halal, tapi waktu dia kerjakan dia gelisah. Ini berarti sinyal bahwasanya itu tidak beres, itu dosa. Maka hendaknya dia tinggalkan. Apalagi kalau dia tahu dia tidak suka kalau orang lain tahu dia mengerjakan hal tersebut. Ya, ada perkara-perkara muamalah, perkara-perkara
kegiatan yang kita tidak ingin orang lain tahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang takwa kepada Allah, tidak melakukan dosa, hatinya akan tenang. Jadi al-ithmu ma haka fi sadrik. Dosa itu yang menggelisahkan hatimu. Kebalikannya berarti ketaatan itu menenteramkan hatimu. Dan Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang, ya.